Sebelum aku membeli mobil Camry ini di akhir tahun 2019, aku memakai mobil Chevrolet Captiva diesel. Mobil yang nikmat tapi diakhiri dengan derita. Tenaganya gede banget. Dieselnya sangat halus, kabinnya senyap. Tapi setelah 3 tahun aku memakainya, transmisinya mulai bermasalah. Blok mesinnya juga mulai ngantong, yang mana oli akan terus berkurang ketika dipakai. Karena aktivitasku yang cukup padat, aku perlu mobil pengganti. Angkat dari trauma mobil Captiva yang jebol ini, aku mencari mobil yang bisa diandalkan. Aku berselancar di internet dengan memasukkan keyword the most reliable car in the world. Mobil yang paling bisa diandalkan di dunia. Dan hasilnya keluar. Camry. Betul, Camry. Big sedan, desain padat, khas gagahnya Asia. Interiornya lapang banget. Lapang di depan, juga lapang di belakang. Bagasinya juga lega. Mewah, tapi jangan bandingin sama Eropa ya. Untuk kelas Jepang pada umurnya, mobil ini sudah cukup mewah. Joknya kulit, dashboardnya empuk, warnanya beige. Mesin 2400 cc yang sangat-sangat bandel. Memang ada isu di Amerika sana, karena Amerika menetapkan regulasi emisi yang lebih ketat, sehingga Toyota memodifikasi ring pistonnya. Tapi di Asia tidak ada isu ini. Mesin 2AZ ini dipakai di beberapa model Toyota seperti Toyota Harrier, Toyota Alphard, Toyota Velfire, dan Toyota Estima. Transmisi 5 percepatan buatan Aisin sangat bisa diandalkan. Dan menurut bengkel Matic, umur pakai antara 150.000 sampai 250.000 mungkin untuk dicapai sebelum di overhaul ulang. Asal perawatannya yang benar ya. Naikan empuk, radius putar cukup bagus untuk big sedan, dan sudah ada cruise control. Kurasa cukup untuk review singkatku ini. Lagian sudah banyak yang review di YouTube. Aku membelinya di akhir 2019, tepat sebelum pandemi. Warnanya hitam, sudah facelift, bodinya kaleng, mesin dan transmisi terasa nggak ada masalah waktu dicek. Namun, karena saat itu masih ada trauma dengan mogoknya Chevrolet Captiva, sesudah membeli mobil ini aku segera mencari masalah yang mungkin akan muncul dan mulai merestorasinya. Ini daftar penyegaran yang aku lakukan. Ada bunyi-bunyi di daerah puli, dan akhirnya ketahuan sudah. Kompresor AC sudah lemah, walau AC-nya masih dingin. Jadi aku ganti kompresornya beserta kondensornya. 4 juta untuk kompresor, 2 juta untuk kondensor. Ada hal bodoh waktu kompresornya bunyi. Karena waktu itu belum ketemu masalahnya, jadi di tengah kebingungan, aku mengganti sekalian pompa power steeringnya. Walau pompa power steeringnya sebenarnya nggak rusak. 4 juta lagi. Water pump juga aku ganti, jaga-jaga supaya nggak overheat. 1 juta untuk part ini. Fan belt juga aku ganti baru beserta dengan tensionernya. Harganya 1,8 juta. Ruang mesinnya cukup bersahabat, jadi penggantian-penggantiannya nggak terlalu mengalami kesulitan. Nah, seperti biasa, mobil yang sudah berumur, sektor mesin ini biasanya rembes di bagian head gasketnya. Jadi aku ganti juga, hasilnya kering sudah yang di bagian atas. Dan waktu bongkar head gasket ini, selang PCV ada juga yang sobek. Aku ganti, biayanya kira-kira 900 sampai 1 juta. Di bagian kaki-kaki semua suspensi aku ganti dengan Kayaba XLG beserta dengan mounting suspensinya dan bearingnya. Kenyamanannya sama dengan orisinalnya. Harganya kira-kira 5,5 juta. Link stabil depan aku ganti 700.000. Bushing stabilizer depan dan belakang aku ganti juga. Yang ini cukup murah, nggak sampai 300.000. Engine mounting kanan, engine mounting kiri, dan atas semuanya aku ganti supaya mesinnya jauh lebih tenang. 2,5 juta untuk 3 part ini. Untuk mesin dengan kode 2AZ ini, dia biasanya punya masalah yang muncul di kilometer 150 ribuan. Balance shaft. Dia itu balancer supaya mesinnya berputar seimbang. Tapi karena bagian gearnya terbuat dari bahan yang bisa aus, jadi lama-lama ia rompal dan mesin mulai jadi getar.
Residu dari gear yang aus ini mulai menyumbat filter di pompa oli dan mesin bisa overheat. Waktu aku beli mobil ini di kilometer 75 ribuan, belum ada indikasi balan shaft rusak. Tapi supaya aku tenang, aku ganti deh part ini. Dan betul, waktu setelah dibongkar, spare part bekasnya memang masih bagus dan belum aus. 5 jutaan untuk part ini. Bersamaan dengan balance shaft, aku ganti semua timing chain di kilometer 75.000. Sekalian reseal bagian cover samping mesin. Jadi betul-betul kering deh, bagian atas sudah diganti sealnya, bagian samping di lem ulang. 5 juta untuk semua timing chain set ini. Ini adalah joint steer. Joint steer Camry biasanya mulai bermasalah ketika di atas 100.000. Biasanya dia akan bunyi gluduk-gluduk karena karet di dalamnya ini kocak. Jadi di sini ada karet penahannya, dia kocak. Ada sabun cuci tangan baru nih. Produknya Soft Clean. Enak loh, di tangan lembut, nggak bikin kulit kering. Buat kalian yang mau coba, saya taruh linknya di deskripsi ya. Ada 2 buah motor fan di mobil ini. Untuk mencegah overheat, aku ganti keduanya. 1 buahnya seharga 500.000. Untuk 2 biji, 1 juta untuk 2 motor fan. Busi aku ganti ke Denso Iridium sesuai speknya Toyota. Juga soket coil Toyota yang sudah mulai getas. Ini salah satu penyakit umum di Toyota dan Daihatsu. 600 ribuan untuk part ini. Disc brake depan tahun 2023 ini aku papas 1 mili di setiap sisi. Jadi masih dalam batas aman. Waktu ngerem tenang banget. Oke, ini Camry-nya udah dibawa dan udah nggak ada getar lagi di rem. Harganya kira-kira 500 sampai 600 ribu. Toyota Camry punya penyakit bawaan, sama seperti Toyota Alphard dan Toyota Harrier, yaitu dashboardnya lengket dan pecah-pecah. Yang biasa dilakukan untuk memperbaikinya adalah membungkus ulang dashboard dengan kulit sintetis. Tapi aku sangat meragukan teknik itu, karena jika sampai airbagnya harus keluar, ia akan tertahan bahan kulit sintetis itu sendiri, beserta dengan lem-lemnya. Solusi yang terpikir olehku adalah mengcover bagian dashboardnya, tapi bagian airbagnya diberi outline dengan jahitan dan benang airbag, seperti Mercy CLS. Jadi untuk sementara, dashboard mobil ini aku biarkan orisinal saja. Di bagian interior, aku mengupgrade satu alat yang mengubah suasana mobil ini. Head unit. Bawaan aslinya udah ketinggalan zaman, hanya ada radio, CD, dan aux. Nggak cukup. Jadi aku beli head unit Android dengan layar OLED. Dia terang waktu siang. Nyebelin banget nggak sih kalau misalnya kita lihat satu layar, waktu siang kena matahari kita nggak kelihatan. Itu nggak terjadi dengan head unit Android ini. Dia sangat terang waktu siang dan sangat adem waktu malam. Ada GPS-nya juga, Bluetooth, dan CCTV depan. Kamera mundur belakang juga sudah include di dalam. Sekitar 5 juta untuk part ini. Kaca film aku ganti ke 3M Crystalline 40%. Adem dan yang penting nggak ngeblok sinyal GPS. Juga kalau dilihat dari luar, nggak terlalu nerawang sampai ke dalam. Harganya 1,6 juta untuk part ini. Lampu depan, lampu fog lamp aku ganti ke Osram HID 3,5 juta untuk part ini. Ban aku ganti semua ke Continental MC6, naikannya jadi lebih firm dan nyaman. Dan 4 juta untuk part ini. Walaupun mobil ini sudah senyap, aku menambah peredam di bagian spakbor roda depan dan peredam di 2 pintu depan. Jadi mobil ini jauh lebih senyap. Sekitar 1,5 juta untuk part ini. Selama aku memakai mobil ini belum pernah terlibat kecelakaan lalu lintas. Suatu malam, tak aku sadari aku parkir di samping pohon yang sudah mati dan kering. Kemarin parkir di sini, malah kejatuhan pohon. Jadi penyok semua bagasinya. Ini kecil, yang cukup parah yang di sini. Mobil aku repair di bengkel cat. Setiap tahapnya aku kontrol. Dari proses pengentengan, filler, warna, hingga clear coat-nya.
Hasilnya kembali baru. Sekarang saat video ini tayang, mobil ini ada di kilometer 91 ribuan. Yang berarti 16.000 sudah sejak aku membelinya dan merestorasinya. Setelah semua penyegaran ekstrim ini, boleh dibilang ekstrim kali ya, karena banyak part yang sebenarnya belum rusak udah diganti. Mobil ini menjelma jadi mobil yang bikin tenang di hati selama memakainya. Gak ada lagi tuh suasana horor takut mogok berhenti di pinggir jalan. Gak ada lagi rasa khawatir bakal ada masalah karena semua kemungkinannya sudah dicegah dari awal. Dan kalau naik mobil enak begini, bawaannya kita jadi kalem. Gak buru-buru atau gerusa-gerusu kata Pak Presiden Jokowi. Mau duduk di depan atau di belakang, mobil ini punya respek buat para penumpangnya. Ternyata memperbaiki mobil itu punya kenikmatan tersendiri. Tiap kali melihat perbaikannya berhasil. Dan yang paling menyenangkan ketika membawanya pergi jauh bersama keluarga tercinta tanpa rasa khawatir bakal ada apa-apa di jalan. Tapi namanya kehidupan. Kadang harus bersama, kadang harus berpisah. Sedihnya mobil ini rencana mau aku jual. Aku menjual saat ia dalam potensi terbaiknya. Aku menjualnya untuk persiapan proyek selanjutnya, yaitu mencari lagi mobil yang bisa aku perbaiki sampai aku gak khawatir ketika mengendarainya. Seperti yang kulakukan dengan Mercy S-Class W221 yang tahun ini aku kerjakan. Buat kalian yang tertarik mobil ini, DM aku ya. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.